Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita tentang hadis-hadis yang penting untuk segera diketahui, terutama yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Dan kita sedang mempelajari tata cara mengurus jenazah menurut ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, sudah kita sampaikan dari kitab ini ya, bahwa tata cara mengurusi ijazah dari kitab hadis Nailul Autar yang terdapat pada Kitabul Janaiz bab yang ketiga, yaitu menyegerakan mempersiapkan penguburan mayit dan melunaskan hutangnya. Kalau bisa hutangnya dilunasi sebelum dikubur, itu lebih bagus, jangan ditunda-tunda. Bahkan ketika masih sakit itu pun kalau bisa diajak ngomong, ada punya utang apa enggak ya. Biasanya orang yang mau meninggal dunia itu, kata ulama, 40 hari sebelum meninggal udah merasa, udah bisa ada firasat. Kayak bunda baru diceritakan oleh Mbak Yayan setelah meninggal. Sebelum meninggal itu sering ngomongin Pak Pukasan. Habis itu sering ngomong, Mbak, kalau orang mau meninggal apa kayak aku ini ya Mbak ya, gitu. Jadi omongannya udah mulai aneh. Tapi orang mungkin menganggap ngomong kok begitu sih, nah, gitu ya. Ya itu kan namanya orang dikasih firasat. Itu pada saat masih segar bugar gitu, atau masih sakit dalam keadaan masih bisa diajak ngomong, dibicarakan tentang hutangnya. Jangan bicara warisan. Oh, belum meninggal kok bicara warisan. Hutangnya itu loh yang penting, ada punya hutang apa enggak, pada siapa saja, diinventarisir, diinventarisasi. Nah, setelah itu ya, yang nomor 11 dari Kitabul Janaiz, atau ini sebetulnya nomor 1 ya kalau tentang jenazahnya. Jadi menyegerakan penguburan mayit, sudah kita baca hadisnya. 12, menyegerakan membayarkan hutang si mayit, nomor 12 hadisnya. Kemudian bab berikutnya pada hadis nomor 13 itu dimasukkan bab yang keempat, yaitu babu tasjiatil mayyit warukhsati fi takbilihi, menutupi mayit dan mencium mayit. Tuh, menurut hadis nomor 13 dan nomor 14. Ada 2 hadis, ada 3 hadis. 12, 13, ada 6 hadis ya. Dan pada hadis yang ke-6 ini hadis yang ke-6 tuh. Pada hadis nomor yang ke-16 ini juga tentang bolehnya mencium mayit. Dan Rasulullah SAW sudah pernah mencium sahabat Utsman bin Mad'un. Kenapa sampai dicium? Nanti kita cari orang ini nih
ini siapa dia, kok istimewa, kok sampai jenazahnya dicium oleh Nabi. Ya. Kalau ada yang bisa mencarikan bukuku di rumah, ini kalau Hanura hafal tempat buku-bukuku, tapi Mas Rahman enggak hafal. Jadi bisa nanti dibacakan riwayatnya ini. Kemudian pada hadis yang ke-17 itu berisi tentang masuk ke bab yang bab baru lagi, yaitu bab-bab tentang memandikan mayit. Nah ini tentang memandikan mayit itu nanti terdiri beberapa bab, kalau nggak salah terdiri empat bab. Tentang memandikan mayit ini, bab yang pertama yang harus diketahui adalah orang yang meninggal dunia atau mayit itu kalau mau memandikan dia, yang memandikan itu sebaiknya didampingi. Orang yang mendampingi orang yang memandikan mayit, ya, terus memandikannya dengan lemah lembut dan menutupi aibnya. Ini judul babnya. Lalu diperinci dari judul bab ini ada beberapa hadis. Hadis nomor 15 isinya yang memandikan mayit, jenazah itu harus orang yang amanah. Harus yang amanah. Orang yang bisa dipercaya. Karena orang memandikan mayit mungkin dia baru tahu keadaan mayit ketika memandikan ada aibnya atau ada cacatnya, di tubuhnya ada cacatnya misalnya. Itu tidak boleh dicerita-ceritakan. Ya, kemudian hadis yang ke-16 yang memandikan mayit harus lemah lembut, memandikannya dengan lemah lembut. Lalu hadis yang ke-17 yang memandikan mayit harus menutupi aibnya. Ya, itu diperinci. Nomor 18, hadis nomor 18 isinya cerita tentang cara para malaikat waktu mengurus jenazah Nabi Adam, diceritakan oleh Rasulullah SAW, tetapi yang menyampaikannya Ubay bin Ka'ab. Ya, bahwa Nabi Adam dulu diurusi caranya mengurus jenazah. Masih ingat dulu kan ketika anak Nabi Adam ini dua bersaudara, Qabil dan Habil nih, yang satu membunuh yang satunya padahal saudara kandung. Jadi sejak zaman manusia pertama di muka bumi ini sudah ada saudara membunuh saudara. Saudara kandung membunuh saudaranya sendiri. Waktu sudah mati kan bingung ini. Siapa yang membunuh nih? Qabil, yang dibunuh Habil ya. Bingung Qabil ini, terus gimana dia makan? Digotong-gotong sama dia, dibawa kemana-mana. Duh, nanti kalau tahu gimana? Bingung dia mau taruh di mana ini? Lalu Allah mengirim burung gagak, gitu kan? Burung gagak berkelahi, satu mati, terus ada burung gagak ditimbun tanah. Oh iya, disembunyikan dalam tanah aja, gitu. Itu ceritanya. Itu kan pembunuhan yang pertama terjadi itu pelakunya itu anak Nabi, Pak, Bu. Jadi kalau anak kiai berkelahi ya kecil itu. Biasanya itu karena apa? Karena iri dengki. Kan sebabnya Qabil membunuh Habil itu kan karena dengki, iri. Makanya iri itu dahsyat itu. Dengki itu sifat jelek yang dahsyat. Dan itu menghapus amalan kita. Kalau kita punya sifat iri, dengki, amalan kita itu habis oleh rasa iri kita. Saudara jangan pernah iri sama orang. Itu menggerogoti kebaikan kita. Kita sedikit-sedikit dimakan. Setiap kali iri kita hapus amalannya. Iri lagi, hapus lagi. Innal hasada, kata Nabi, sesungguhnya hasad, dengki, iri itu yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan.
Kama ta'kulun naru al-hatoba, seperti memakannya api terhadap kayu. Kayu kena api dimakan kan? Habis nanti jadi arang. Ya, amalan manusia bisa habis seperti kayu terbakar tadi. Gak ada sisa. Kalau punya sifat iri dengki, maka kita melatih diri kita jangan menjadi orang yang iri atau dengki. Hapus amalan kita. Susah-susah beramal sampai di akhirat habis amalannya. Nah, pada ayat 18 ini cerita tentang bagaimana Nabi Adam dikubur oleh para malaikat, ya, dan bagaimana cara menguburkannya. Lalu malaikat mengatakan, ya Bani Adam, hadihi sunnatukum. Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian, tata cara yang harus kalian lakukan dalam mengubur jenazah. Terus hadis yang ke-19 itu sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu bab tentang suami istri saling memandikan satu terhadap yang lain. Bagaimana hadisnya? Kita lihat satu persatu. Ini belum dibacakan kemarin ya? Ya. Bab yang ke-19, bab suami istri saling memandikan, adalah hadis nomor 1784 dari kitab Mukhtasar Nailul Autar, atau hadis nomor 21 kalau dihitung dari judul kitab jenazahnya. Hadisnya ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah istri Nabi telah berkata, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Pak, Bu, para ulama yang cerdas-cerdas itu setiap baca hadis itu ada aja mereka berpendapat. Ini di sini dikatakan ya, raja'a telah pulang. Yang ngomong Rasul, Aisyah ini, istri Rasul, salah seorang istri Rasul. Raja'a telah pulang, telah kembali ilayya kepadaku. Siapa yang kembali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min janazatin, dari suatu jenazah. Maksudnya dari mengubur jenazah. Nabi pulang setelah selesai mengubur jenazah. Mengubur jenazahnya Nabi waktu itu melakukannya bil baqi, di kuburan Baqi. Sampai sekarang masih ada ya Pak. Sempat di belakang Masjid Nabawi masih sempat lihat Pak ya. Nabi enggak sempat ngitung berapa meter Pak ya jaraknya dari tempat Nabi dikubur itu. 300 meter ya. Pak Hamli suka perhatian sekali kalau hal yang begitu-begitu ya. Jadi ya saudara, Nabi pulang dari mengubur jenazah di Baqi. Aisyah mengatakan Nabi pulang kepadaku, Rasulullah SAW kepadaku. Ini artinya apa? Waktu Nabi menguburkan jenazah itu Aisyah di rumah, enggak ikut ke kuburan. Nah, itu salah satu tata cara penguburan mayit yang menurut sunnah Rasulullah SAW. Para perempuan-perempuan, para wanita itu tidak ikut ke kubur. Ini saya sampaikan aja apa adanya. Ya, walaupun yang kita saksikan di kalangan masyarakat kita di sini ini ada aja yang datang ke kuburan itu para wanita mendekat ke kuburan. Bukan masyarakat di sini saja, di seluruh Indonesia itu, di Jawa juga begitu sama. Ya kenapa kok bisa terjadi? Wallahu a'lam. Ya, mungkin belum dibacakan hadis tentang itu oleh para kiainya, para ulamanya. Nah, kita punya ulama besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain-lain itu tokoh-tokoh ulama di masa kemerdekaan itu. Jadi telah pulang kepadaku Rasulullah SAW min janazatin bil Baqi. Rasulullah SAW telah pulang kepadaku dari mengurus jenazah di Baqi. Wa ana, dan aku,
ajidu, aku mendapati diriku ini sudaan, dalam keadaan sakit kepala, fi roksi, pada kepalaku. Jadi aku waktu itu sedang sakit kepala. Sudah ini kalau di kamus ini diartikan apa ini? Sakit kepala, pusing. Sudahan. Aku mendapati diriku sakit kepala. Wa aqulu, dan aku waktu itu berkata, wa ra'sah, itu. Aduh, kepalanya. Wa ra'sah, gitu. Ngomongnya begitu. Maksudnya, aduh sakit kepalaku, gitu. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istri Nabi yang paling disayang setelah Khadijah wafat dari 8 istri yang lainnya, dan istri-istri yang lainnya tahu bahwa Nabi lebih sayang kepada Aisyah daripada yang lain. Tapi mereka enggak bermasalahkan. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, ini cara aku berlaku pada istri-istriku. Jadi Nabi berusaha bersikap adil. Tapi yang namanya cinta enggak bisa adil. Cinta dibagi 2 enggak bisa. 50% enggak bisa. Pasti cenderung ada kecenderungan kepada salah satu. Itu kalau orang punya istri lebih dari 1, konon ceritanya begitu. Dan kecuali orang Martapura, Pak, yang saya dengar. Kalau kepengen enggak supaya istri kamu enggak pada berkelahi, sini gua ajari. Kiai-kiai Martapura gitu, Pak, katanya guru-guru sana. Saya mendengar begitu. Ada yang pernah mendengar gitu enggak? Oh, belum ya? Oh, aku yang pernah dengar berarti. Jadi tuan-tuan guru di Martapura itu, guru-guru di Martapura itu punya ilmunya bagaimana mengakurkan istri supaya enggak berkelahi. Istri-istri yang lebih dari 1. Udah, itu enggak usah terus lagi. Kita bicara jenazah, bukan bicara istri. Jadi Aisyah sakit kepala, Nabi mengatakan, bal ana wa ra'sah, bahkan aku pun sakit kepala, wahai Aisyah. Aku juga sakit kepala ini, lagi sakit kepala. Jadi Nabi kita pernah sakit kepala. Ini hadisnya. Sama dengan kita kan? Sama-sama sakit kepalanya. Cuma kita lebih sering, kalau Nabi sekali aja selama hidupnya. Fir'aun itu, Pak, enggak pernah sakit, Pak. Masya Allah. Padahal nganyelke itu, kalau orang Solo bilang nganyelke, menjengkelkan Fir'aun itu. Menjengkelkan orang-orang beriman, menjengkelkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, menjengkelkan para orang-orang beriman, Nabi Musa alaihissalam dan para sahabat Nabi Musa. Jengkel banget sama Fir'aun. Tapi Fir'aun yang dijengkeli banyak orang itu enggak pernah sakit, Pak. Kurang ajar tapi enggak pernah sakit. Itu istidraj itu namanya. Nah, kita yang masih mau beribadah, masih berusaha untuk jadi orang baik, sering sakit. Itu bukan penghinaan Allah kepada kita, bukan. Kita akan dimuliakan oleh Allah dengan penderitaan kita. Semakin kita menderita di dunia, akan semakin mulia di akhirat. Tuh. Kalau beriman. Jadi kalau Bapak sehat ini, bersyukur kepada Allah. Yang sakit, Mas Heri sakit sampai sekarang belum sembuh sempurna. Sabar Mas Heri, balasannya jannah itu, surga itu kalau sabar. Kenapa? Kita sakit itu karena dosa kita, karena kesalahan kita antara lain, atau karena Allah mau mengangkat derajat kita, dikasih sakit. Kita sudah berusaha jadi orang baik, berubah total 180 derajat. Dulu kita jahat, pemabuk, sekarang berhenti, malah melarang orang-orang mabuk. Ya. Dulu kita penjudi, sekarang kita berhenti judi, melarang orang-orang berjudi. Dulu kita langganan ke pelacuran itu. Sekarang kita melarang orang-orang itu melacur atau pergi ke pelacuran. Walaupun kita sudah bertobat, berbalik 100%, tapi dosa masa lalu kan tetap ada. Dan itu harus dihapus. Menghapusnya dengan apa? Ya dengan amal soleh kita.
Yang kedua dengan penderitaan kita. Jadi kalau kita sedang menderita, sedang sakit, sabar. Kalau sedang sehat, sedang enak, nyaman, bersyukur, banyak-banyak mengucapkan subhanallah, ya apa? Alhamdulillah, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Baru kemarin lewat hadisnya. Tapi yang Nabi ajarkan mengucapkan subhanallah. Subhanallah, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya, kalau alhamdulillah digitukan gimana? Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu mau mengucapkan alhamdulillah beribu-ribu kali sulit. Ya sekali-sekali mengucapkan alhamdulillah ya Allah, banyak-banyak terima kasih ya Allah. Lah banyak-banyak terima kasih itu adada khalqih, sebanyak jumlah makhlukmu ya Allah, gitu. Saya mengucapkan puji syukur kepada Engkau ya Allah, pada paduka ya Allah. Gitu ya. Jadi Nabi mengatakan bal ana wa ra'sah, bahkan aku pun sakit kepala, kepalaku juga sakit. Ma darraki, kata Nabi, tidak akan membahayakan kamu wahai Aisyah. Sakit kepalamu tidak akan membahayakan kamu. Nabi kok tahu ya? Sedang sakit kepala, tapi Nabi bilang, enggak apa-apa Aisyah, enggak bahaya itu untuk kamu. Dokter salaf juga yang menangani sakit kepala dalam program studi atau prodi ilmu penyakit saraf itu ada program studi nyeri kepala dan ada spesialis, ada konsultan nyeri kepala. Jadi 2 tahun belajar itu untuk mendapatkan titel konsultan spesialis saraf atau spesialis neurologi, konsultan, belajar lagi 2 tahun itu. Yang dibaca buku-buku tentang nyeri kepala. Nyeri kepala kelihatannya sepele kan, sering semua orang yang sering sakit, sudah pernah sakit kepala itu. Ada yang karena duitnya nggak ada, sakit kepala itu. Ya, ada yang karena nggak pusing mau nyaur utang gimana, sakit kepala. Ya, ada yang giginya sakit kepala. Sakit kepala itu penyebabnya banyak sekali. Tapi yang dari sekian banyak sebab tadi, jenis sakit kepala itu cuma 3 macam aja. Nyeri kepala biasa, tension type headache, nyeri kepala migrain. Yang ketiga nyeri kepala campuran antara migrain dan nyeri kepala biasa. Dan cuma 3 itu aja. Dan obatnya itu beda sedikit aja. Tapi Pak, saya sudah berapa tahun, dari 2003 sampai sekarang, sudah 19 tahun ya saya berkecimpung dalam ilmu penyakit saraf dan sering ketemu dengan orang sakit kepala. Saya sendiri juga suka sakit kepala, pernah dan sering juga sakit kepala. Obat yang saya kasihkan itu kadang-kadang sama, yang ini sembuhnya, ini enggak sembuh. Banyak yang sembuh tapi ada yang enggak sembuh. Kalau ketemu sudah enggak sembuh, waduh bingung, saya harus baca-baca lagi atau mikir lagi. Atau tanya lagi sama yang bersangkutan, ada penyakit lainnya enggak? Cari. Kalau diobati enggak sembuh, pusing dokternya nyari, itu sebabnya. Karena penyebabnya banyak sekali. Ya, kembali ke sini ya. Ma darraki, tidak memadarati kepadamu wahai Aisyah. Gak apa-apa Aisyah, itu sakit kepala, aku juga sakit kepala kok. Nah, kata Nabi begitu. La, tidak, kata Nabi, tidak membahayakan kepadamu. Ma darraki, la, kata Nabi, tidak. Laum, ini salah harokatnya ini. Ini bukan miti tapi mutti. Lau mutti qabli, kalaulah engkau Aisyah meninggal dunia, kalaulah engkau Aisyah mati qabli sebelum aku, fa ghassaltuki, maka aku akan memandikan kamu. Wa kafantuki, dan aku yang akan mengkafani kamu. Wahai Aisyah, kalau engkau mati sebelum aku, engkau mati duluan, aku yang akan memandikan kamu dan aku yang akan mengkafani kamu. Waktu bunda meninggal, saya memandikan dan saya ikut mengkafani sama anak saya, sama petugas rumah sakit yang perempuan. Ya,
Petugas rumah sakit kenapa ikut-ikut mandi? Karena dia diberi tugas memandikan khusus orang jenazah-jenazah COVID. Gak ada yang berani, cuma mamak tua tuh, masya Allah, tua tapi kuat. Orang sini tuh kuat-kuat loh Pak. Orang Dayak ini loh Pak, kuat-kuat loh itu. Saya itu pernah sering ketemu dengan pasien usia 80 tahun, 90 tahun, saya coba tes kekuatannya. Pak, coba tolong pegang tangan saya Pak, sampai pegang sekuat-kuatnya. Diremes betul Pak, wih sakit juga. Sampai sudah tua gini masih kuat tenaganya ini. 85 tahun, 90 juga pernah kuat. Ya Allah, padahal aku meramas mungkin gak sekuat dia itu. Kalau meramas duit mungkin masih kuat gitu tuh. Tapi meramas tangan itu masya Allah. Hah? Minum madu? Apa iya? Oke, jadi kata Nabi, lau muti qabli fa ghassaltuki wa kaffantuki. Kalaulah engkau Aisyah meninggal dunia sebelum aku, maka akulah yang akan memandikanmu dan akulah yang akan mengkafanimu. Tsumma kemudian kata Aisyah, tsumma kemudian kata Nabi selanjutnya, shallaitu alaiki, aku akan menyolati kepadamu, aku akan menyolatkan kamu, wa dafantuki, dan aku yang akan menguburkan kamu. Jadi dimonopoli semuanya oleh Nabi. Kalau engkau meninggal sebelum aku. Tapi yang terjadi kan Nabi duluan yang meninggal, ya kan? Ya. Jadi ini walaupun ini belum terjadi, ini menjadi aturan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, seorang istri, ya usahakanlah suaminya itu yang memandikan sendiri, ditemani anak-anaknya. Kalau yang meninggal ibunya, ya anak-anak perempuannya itu. Kalau yang meninggal bapaknya, yang memandikan ibunya, istrinya, yang menemani anak-anak laki-lakinya boleh, perempuannya juga, anak perempuannya juga boleh. Ya, jadi begitu Pak. Jadi suami harus bisa memandikan jenazah istrinya, bisa menyolatinya, ya, bisa mengkafaninya, kemudian bisa memandikan, bisa mengkafani, dan bisa menyolatkan, dan bisa menguburkan. Dan setelah dikuburkan apa yang dilakukan? Harus bisa juga mendoakan. Dan doanya ada, nanti di belakang kita sampaikan insyaallah. Ya, hadis yang ke-20 tentang suami istri saling memandikan satu terhadap yang lain, itu ada di hadis nomor 19. Dan hadis yang nomor 20 ini juga sama, suami istri saling memandikan, yaitu di hadis nomor 22 dalam kitab aslinya ya. Tapi dihitung dari judul kitabnya, kemudian di kitab aslinya di hadis nomor 1785. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah dia ini kanat adalah takulu, berkata. Aisyah pernah berkata begini, lawis takbaltu minal amri mastadbartu. Lawis takbaltu, seandainya aku ini menghadapi minal amri, dari sesuatu urusan, kalau aku menghadapi sesuatu urusan, mastadbartu, tidak akan aku meninggalkan atau berbalik, tidak akan membelakangi. Maksudnya meninggalkan urusan itu. Kalau aku sedang mengurus satu urusan, pasti aku akan mengurusi, dan aku tidak akan meninggalkan urusan itu sampai selesai kuurus. Lalu Aisyah, kenapa Aisyah mendahului omongannya dengan begini? Ya, karena di kalangan para sahabat itu ada perbedaan pendapat. Yang memandikan Nabi itu siapa waktu meninggal dunia? Ya. Waktu Nabi meninggal kan para sahabat bingung. Ini diapakan Nabi ini ya? Apa kita urus seperti kita mengurus jenazah orang-orang lain tuh? Atau ada perlakuan istimewa? Itu mereka sempat bingung. Saking bingungnya lalu pada berunding mereka, bermusyawarah. Waktu musyawarah yang dibicarakan, bagaimana kita menguburkan Nabi nanti, bagaimana cara mengurus jenazahnya, terus siapa yang berhak mengurusinya, terus yang menyolati nanti siapa yang menjadi imamnya, terus nanti setelah Nabi dikubur siapa yang akan mengurusi umat ini siapa, itu mereka rundingan itu.
dipimpin oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib di rumah tidak ikut rawat, tidak ikut musyawarah. Makanya orang-orang Syiah kan marah sama orang-orang Sunni. Orang-orang Sunni kurang ajar itu. Nabinya mati malah bicara suksesi kepemimpinan. Marah-marah sama orang Sunni itu, orang Syiah itu. Nabinya mati kok malah enggak diurusi. Cuma Ali bin Abi Thalib saja yang ngurusi. Itu alasan saja, alasan mau menyalahkan. Sebetulnya nggak apa-apa. Memang mereka betul-betul bingung, bukan karena mau urusan politik jabatan, bukan. Mereka bingung, takut salah gitu loh. Sampai akhirnya datang wahyu dari Allah. Nah, kita dibaca dulu sini ya. Jadi kata Aisyah, kalau aku sudah menghadapi sesuatu urusan, aku tidak akan pernah membelakangi atau meninggalkan urusan itu. Ma ghassala, tidaklah memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali nisa'uhu, istri-istrinya yang memandikan. Ali bin Abi Thalib ikut memandikan. Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah kan berseteru, Pak. Tahu berseteru? Bermusuhan, jotaan ada bahasa Jawa. Jotaan. Kalau seorang sini bilang apa? Pak, jotaan, Pak. Hah? Kada akur. Oh ya, kada akur itu bahasa Indonesia enggak akur itu. Itu Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib itu benar. Padahal itu yang satu istri Nabi, yang satu menantunya Nabi. Dan keponakannya Nabi lagi. Bisa bermusuhan ya? Bisa. Ya itulah manusia. Manusia itu enggak pandang berbulu kok. Mau dia nabi, mau dia keturunan nabi, anak nabi, keluarga nabi, mau dia orang baik, tetap aja bisa dia berbuat yang tidak sepantas. Tapi di sini Ali bin Abi Thalib itu tidak memusuhi Aisyah. Aisyah yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Enggak suka sama Ali bin Abi Thalib, enggak tahu kenapa itu. Nanti kita dibaca lagi ya. Ada ceritanya tentang itu. Kemudian Aisyah menegaskan tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya, hanya istri-istrinya saja. Ali bin Abi Thalib enggak ikut. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, lalu saudara, hadis ini rawahu yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, wa qad dzakarna, dan sungguh kami telah menceritakan, telah menyebutkan di depan di kitab yang lain, ya, An-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ausa telah berwasiat kepada Asma yang zaujatahu adalah istrinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya istri namanya Asma, anak perempuannya juga namanya Asma binti Abi Bakrin. Jadi nama sama antara ibu dengan anak enggak apa-apa. Boleh saja. Lina kalau punya anak perempuan lagi kasih nama Lina itu boleh. Ya kalau ibunya Harlina ya. Harlina, Pak anaknya Harlina misalnya kayak gitu. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian kami telah menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq telah berwasiat kepada Asma, istrinya Abu Bakar sendiri, bahwasanya isi wasiatnya tuhossilahu, agar supaya tuhossilahu kamu wahai Asma memandikannya, agar dia memandikan Abu Bakar, agar Asma memandikan Abu Bakar. Faghosalathu, maka Asma pun memandikan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kan wafat lebih dulu daripada istrinya. Istrinya yang memandikan suaminya Abu Bakar. Jadi sudah ada keterangan dari dua orang terbaik, satu dari Rasul, yang kedua dari Abu Bakar. Qala, telah berkata Asyarih, pensarah kitab hadis ini, yakni Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Qauluhu, perkataan Nabi, fa ghassaltuki, maka aku akan memandikan kamu wahai Aisyah, lau mutti qabli, kalau kamu mati sebelum aku.
Fihi, di dalam hadis ini tadi ada dalil yang menunjukkan kepada bahwa seorang istri itu sebaiknya yang memandikan dia adalah suaminya ketika dia si istri tadi telah meninggal dunia, dan dia si istri itu tuhosiluhu, dimandikannya oleh suami, itu diambil hukumnya secara kias, dikiaskan kepada yang lain. Itu. Jadi maksudnya nanti kalau suaminya mati, yang memandikannya istri, gitu. Itu yang terbaik. Wa bihusli Asma'a, dan dengan keterangan bahwa yang memandikan Asma dengan memandikannya Asma li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Jadi waktu Abu Bakar meninggal dunia, yang memandikannya Asma. Waktu Nabi meninggal dunia, yang memandikan Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Wa Aliin, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu memandikan li Fatimata, kepada Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, namanya Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan Nabi. Ini waktu meninggal dunia, yang memandikan suaminya Ali bin Abi Thalib. Walam, dan ketahui selama Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, Ali enggak beristri lebih dari satu. Tapi ketika Fatimah sudah meninggal, baru Ali berani punya istri satu, bahkan lebih dari satu. Waktu masih jadi suaminya Fatimah, gak mau Ali, memadu. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena sayangnya, ya, karena hormatnya, karena baiknya Fatimah. Fatimah itu termasuk Sayyidatul Jannah, ini termasuk tokoh wanita surga. Kalau cuma tokoh wanita Indonesia lah, tokoh wanita sejagat, wanita ratu sejagat, Allah. Tokoh wanita beruntung karena menjadi menantu presiden, Allah, biasa itu, banyak. Yang luar biasa itu kalau ini seperti Fatimah itu. Fatimah itu anak Nabi, minta pembantu sama Nabi, enggak dikasih. Karena Nabi bisa aja kalau mau, ya nanti saya carikan pembantu ya, Fatimah. Penantu Nabi kerja sendiri, enggak pakai pembantu. Minta pembantu sama Nabi, enggak dikasih, malah diajari mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Terus baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril minal jin. Usapkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau sampean punya penyakit tertentu, kepalanya sakit ya usap. Nah, gitu. Terus usap, kalau punya sakit jantung, usap sini. Kalau punya sakit jantung, asma seperti kayak ini, usap ke dada. Terus baru tulang belakangku juga sakit. Nah, enggak bisa. Makanya begini. Terus bawah. Seluruh tubuh diusap dengan tiupan bacaan 3 surat tadi. Itu dikerjakan 3 kali. Nabi ngajarinya begitu. Nanti kamu bangun enggak akan capek, hilang capekmu, kata Rasul begitu. Coba saudara amalkan. Saya sudah membuktikan, betul. Tidur 2 jam aja, bangun enggak capek itu. Tapi siangnya apa? Bablas tidurnya dari asar sampai maghrib. Masya Allah. Sugeng. Ya, kemudian walam yaqa, dan tidak terjadi min sa'iri sahabati, pada seluruh sahabat, ingkarun, pengingkaran. Tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari bahwasanya, yang mengingkari Allah kepada Aliyin, kepada Ali, wa Asma'a, dan kepada Asma. Maka jadilah ijma'an, itu jadilah itu sebagai sesuatu yang disepakati, yang diijma'kan. Bahwa suami memandikan istri, istri memandikan suami, itu ijma' pendapat seluruh ulama, enggak ada perselisihan pendapat. Wa huwa, dan dia ini madhabuz jumhur, adalah madhab jumhur ulama. Berikutnya bab yang ketiga. Kita ngaji sampai jam berapa? Ada makan-makan? Jumat berkah.
Ada? Ada ya. Saya teruskan apa berhenti sini aja dulu? Oh, bingung kan? Karena ada yang mau mengantarkan anak ini. Ya toh? Ada yang mengantarkan anak enggak? Ada. Ya udah sampai sini aja dulu ya. Ini panjang ceritanya ini. Orang yang mati syahid tidak dimandikan dan bahkan tidak disolati, langsung dikubur. Tapi ada pendapat hadis yang lain, ya. Panjang ceritanya ini. Nanti daripada enggak enak putus tengah jalan, lebih baik kita menikmati yang enak aja ya. Ya. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.